Jaza tausiah ilmu agama yang disampaikan oleh guru kita Hadratul Mukarram Al-Ustadz Abdus Samad LC, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, waktu tepat menunjukkan pukul 12:01. Semua baca sama-sama. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ahlan wa sahlan bihudurikum Al-Ustadz Al-Alama Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid Bisabilillah Al-Ustadz Abdus Samad LCMA. Lebih keras lagi. Ucapkan selamat datang kepada Hadratul Mukarram Al-Ustadz Abdus Somad. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bagi para jamaah coba tertib, kita khidmat, nanti kita dengarkan daripada tausiah-tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Udzkurus shalah 'alan nabi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambutan yang ketiga, mari sama-sama kita simakkan dari calon wali kota Bekasi kepada Bapak Haji Nur Supriyanto. Waktu dan tempat kami persilahkan, waktu diberikan 5 menit. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Kedatangan Al-Faqir Abdus Samad ke majlis ini tak lain tak bukan adalah ingin menyambung hubungan dengan cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu datuk mereka sudah berpesan, kalau kalian berpegang jangan hanya dengan satu tangan, tapi kalian peganglah dengan 2 tangan. Kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Yang pertama kitabullah Al-Quran, yang kedua wa itrati ahli baiti, ahli baitku, cucu-cucuku yang akan menjadi pengawal agama ini di akhir zaman. Beruntung bertuah sahabat-sahabatku yang ada di Bekasi, masih ada salah satu dari cucu-cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada bersama kita pada saat hari ini. Tak ada yang dapat kita malaskan selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh sebab itu, ketika tadi dipanggil, berikut ini yang akan kita panggil adalah Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad LC. Lagi cemas dia, apakah dia dapat syafaat atau tidak.
Apakah dia dapat pertolongan atau tidak? Apakah dia dapat naungan atau tidak? Tapi dengan kehadiran malam ini, wahai Tuan Habib Quraisy Baharun, wahai Tuan Habib Alawi Al-Attas, pandanglah wajah ini baik-baik. Kalau nanti ketika kalian bersama dengan kakek kalian, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus, lalu kalian tak melihat wajah ini, tolong kalian tanya, where is Abdul Somad? Mana dia? Apa kata malaikat? Dia transit. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Amin. Allahumma ajirna minan nar. Amin. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata yang sangat tajam dari Habib Quraisy baru menusuk ke tangkai jantung saya. Sampai mati akan saya ingat. Mengapa orang menyambut engkau? Karena engkau membawa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa engkau disalami orang tanganmu? Karena engkau membawa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa engkau dimuliakan orang hari ini? Karena engkau membawa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kau lupa, bila kau sudah dimuliakan orang, kau sudah diagungkan orang, kau sudah disambut orang, lalu kau tinggalkan dia, kau adalah orang yang paling terkutuk di hadapan Allah dan akan dilaknat oleh semua yang ada melaknat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kebahagiaan yang luar biasa, ramai, melimpah ruah. Bila kita tatap langit pada malam hari ini, tidak ada satupun bintang. Pandang ke kiri, menoleh ke kanan, tak ada satu bintang, karena bintang-bintang sedang turun ke bawah semua. Amin. Nampak bintang ke bintang, cahaya-cahaya yang setengah jam lagi akan redup karena lowbat. Biasa, Masya Allah. Saya tadi terpaksa lama mobil berhenti. Ustaz Somad, nampaknya perjalanan tidak bisa kita lanjutkan. Ustaz harus naik motor. Gimana? Kenapa kalian tanya aku naik motor? Naik sampan 7 jam pun aku sanggup. Naik motor biasa. Jadi Ustaz siap naik motor? Silakan. Tapi pastikan yang bawa motor tidak gila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan hari ini adalah bukti kecintaan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini Al-Munawwir, majlis ini Al-Munawwir, dari kata nur, nur cahaya. Itulah doa baginda, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi basari nura, dalam pandanganku cahaya. Wa fi sam'i nura, dalam pendengaranku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kanan kiriku cahaya. Wa min amami nura, bagian depanku cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakangku cahaya. Wa min fawqi nura, bagian atasku cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawahku cahaya. Wa ja'alni nura, dan jadikan untukku cahaya. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan mengikut syariatnya, banyak-banyak berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu, maka ini penting kita ingatkan, karena banyak orang yang lupa. Fadzakir, beri peringatan. Inna fa'ati dzikra, karena ada orang-orang yang tidak lagi diingatkan. Malam ini, majlis ini tidak lain, tidak bukan adalah majlis tazkirah, majlis saling ingat mengingatkan. Habib sudah mengingatkan kita. Al-Faqir diberikan kesempatan. Ustaz Somad, tolong ingatkan kita. Apalagi yang mau saya ingatkan? Tausiah sudah lengkap dan sempurna, semuanya sudah mengandung kebaikan-kebaikan. Setika itu juga kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Tapi dari tausiah Habib Quraisy Baharun tadi tertanam dalam hati saya, wahai Abdul Somad, walaupun yang diberi nasihat kita semua, seakan-akan kata-kata itu bertanam dalam hati saya. Hai Abdul Somad,
tidak ada satu tetes pun air yang menetes dari langit melainkan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daun yang jatuh melainkan atas ketetapan Allah taala, dan pertemuan kita malam ini pun juga atas ketetapan Allah taala. Maka jangan kau takut walau sedikit pun. Sampaikan kebenaran itu, sampaikan apa yang hak itu, sampaikan apa yang benar itu, maka insyaallah Allah akan menolong kita semua insyaallah. Tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu pada saat tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Mudah-mudahan ijtima pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barakah insyaallah. Allahu Akbar. InsyaAllah semuanya aman, sehat, berkendali, walafiat. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya lil bahri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya lil bahri ya Allah. Makin bertambah barakah majlis kita ini dengan kehadiran Habibuna Al-Habib Bahar Ibn Sumaid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para habaib al-afadil, al-ulama al-ajilla, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan majlis ini mudah-mudahan segala kesulitan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ijazah zikir doa tadi yang diamalkan oleh para habaib, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala musibah dan malapetaka. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Dengan nama Allah, dengan kuasa dari Allah, tidak ada yang dapat menggiring kebaikan kecuali Allah. Bismillah, masyaallah, dengan nama Allah, dengan kuasa dari Allah, la yasuqul khaira illallah. Tidak ada yang dapat membawa kebaikan ke negeri ini kecuali Allah. Bismillah, masyaallah, dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, la yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang dapat memalingkan keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lakukan kepada Habib Salim Asy-Syatiri, itu yang mereka lakukan kepada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tabrak, mereka hilangkan, mereka penjara,
mereka lenyapkan dari atas muka bumi Allah. Kalau kepada cucu Rasulullah pun itu yang mereka lakukan, apalagi kepada entah cucu siapa Abdul Somad. Bisa saja mereka lenyapkan di atas muka bumi, bisa saja akan mereka tabrak, bisa saja akan mereka tangkap. Tapi gentarkah? Tidak, tidak, karena ada yang maha besar bersama kita. Allahu Akbar. Saya dikirimi, Ustaz Somad, ini ada tanda-tanda. Bila ada tanda panah ke bawah, maka artinya kau akan ditanam di dalam tanah. Jika ada tanda kali, maka lehermu akan disembelih, kau akan dipotong. Bisa ada tanda ini, matamu akan dicabut. Entah kebetulan, tapi rasanya kata Habib Quraisy Baharun, tidak ada kebetulan. Sepekan ini saya mendapat hadiah 3 keris dalam sepekan ini. 1 dari Ustaz Salim Afillah, 1 dari Lembaga Adat Melayu Riau, 1 dari Masjid Jogo Karian. Tidak tahu pertanda apa, mungkin bersiap-siap menghadapi orang gila. Saya sudah berpikir mau membawa keris ini dalam sholat, tapi khawatirnya ada yang moto lalu diupload menjadi fitnah, na'udzubillah. Tapi insya Allah kita akan tetap dijaga Allah yang Maha Kuasa, insya Allah. Para habaib kita akan dipelihara, bahkan kitalah yang justru meminta barakah dari mereka. Dengan hadirnya di majlis ini, natabarraku bi ahli baiti Rasulillah, kita meminta barakah dari keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada menyambung hubungan kerabat dengan silaturahim dengan kerabatku sendiri. Itu ucapan orang yang dijamin masuk surga. Itu ucapan orang yang namanya diabadikan dalam hadis. Itu ucapan orang yang kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau gentar, karena Allah bersama kita. Tapi jangan hanya cukup sekedar tablik akbar, jangan hanya cukup sekedar ceramah saja, karena ternyata kita ramai, tapi saatnya mereka berperang dalam diam, mereka berperang dalam sunyi. Diam-diam tanda tangan dipalsukan, diam-diam KTP dipalsukan. Sudah jelas SKB 3 menteri, kesepakatan 3 menteri tidak boleh mendirikan tempat ibadah di tengah komunitas muslim. Allahu Akbar. Ternyata manipulasi data terjadi. Oleh sebab itu, siapa yang dipersalahkan? Ketika sudah tegak berdiri, umat Islam tidak pernah mencari masalah. Umat Islam seperti yang disampaikan Habib Quraisy Baharun, seperti lebah, dia tidak pernah mengganggu. Tapi kalau sampai dia diganggu, hati-hati. Kau masuk ke dalam sungai pun dia akan menunggu sampai kapan. Ketika kau muncul menarik nafas, dia akan serang kepalamu sekalipun, sampai akhirnya kau terkena sengatan lebah yang luar biasa. Ketika lebah sudah menyengat, kau pun akan berkata, lebah radikal. Kau pun akan berkata, lebah teroris. Kau akan berkata, lebah keras. Lebah tidak pernah salah, dia hanya akan mengamuk kalau sarangnya diusik. Maka jangan macam-macam dengan umat Islam. Lebah-lebah ini akan marah, dia akan bergejolak. Tapi kalau kau bersikap lembut, lebah akan memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik? Manisan, manisan yang begitu indah, manis rasanya, luar biasa. Tidak menyebabkan penyakit gula, diabetes, tapi dia justru menjadi obat, syifaun min kulli da', obat dari segala macam penyakit. Tapi kalau kau macam-macam dengan dia, maka luar biasa. Saya termasuk ustadz yang diperingatkan supaya jangan lagi menggunakan kata kafir, karena itu akan menyakitkan bagi sebagian orang. Walaupun larangan ini tidak bermakna bagi Habib Bahar Ibnu Sumaid, tapi saya termasuk orang yang penakut, maka saya tidak pakai kata kafir. Biasanya kalau di TV ada kata yang tidak boleh disebut, maka ada sensornya. Jika ada orang membangun rumah ibadah, maka kita umat Islam wajib bergejolak. Kalau
Kalau tidak, maka akan ada kerusuhan di mana-mana. Umat Islam yang marah, mereka bukanlah yang membangkitkan teror. Mereka ingin menjaga keselamatan negeri ini. Maka mari kita jaga baik-baik. Kalau tidak, na'udzubillah, penguasa-penguasa, kalian berdakwah bukan dengan suara, bukan dengan lidah kalian, tapi dengan tanda tangan kalian. Betul? Selama tanda tangan kalian berlaku, pakailah itu untuk menolong agama Allah. Tidak bersuara. Ke atas berdiri satu masjid, ke atas dua masjid, ke bawah hancur Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai masanya nanti kau akan ditanya ketika kau diberikan kuasa 5 tahun lamanya. Kalau tidak datang KPK, apa yang pernah kau lakukan? Saya sudah baca Yasin, saya sudah sholat sunat, saya sudah sholat tahajud. Itu bukan amal penguasa. Kalau sholat sunat, baca Yasin, anak TK pun bisa. Betul? Kalau kau punya kekuasaan, kau tolong agama Allah ini, maka itulah yang membuat Umar bin Abdul Aziz harum semerbak namanya. Itulah yang membuat para khulafaur rasyidin semerbak namanya. Kenapa? Mereka menolong agama Allah dengan kekuasaan. Bagaimana orang yang adil ini bisa berkuasa? Bagaimana orang yang baik ini bisa berkuasa? Maka kita yang memilihnya. Saudara-saudaraku sekalian, kalian akan mendudukkan orang-orang yang baik di tempat yang baik dengan cara yang baik. Bawa paku dari rumah masing-masing, tusuk lubang hidungnya, tusuk lubang telinganya, tusuk apapun yang bisa kau tusuk, tapi jangan banyak-banyak, satu saja, karena kalau banyak kertas itu akan hangus. Sedang itu kau bersaksi di hadapan Allah, di ruang tertutup itu kau berkata, aku hamba Allah, bersaksi di hadapan Allah, orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Doa yang sudah diijazahkan Habib Baharun tadi, baca, praktekkan, tapi jangan lama-lama. Nanti yang ngantri di belakang, mas, wes. Karena ini akan ditanya di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-Isra, syirik. Insya Allah kita di Bekasi sudah bebas dari syirik, insya Allah. Amin. Hukukul walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah kita sudah selamat dari durhaka pada orang tua. Amin. Tapi yang ketiga ini kita belum selamat. Apa dia? Memberikan kesaksian palsu. Sekarang semuanya sedang masyhur populer. Alamat palsu, saksi palsu, ustadz palsu, orang gila palsu. Semuanya sedang masyhur. Jangan sampai bersaksi palsu. Kapan itu bersaksi palsu? Ketika engkau bersaksi orang ini layak menjadi pemimpin, padahal dia tidak layak. Dia sudah menista agama, dia sudah merusak kita, sudah memberikan izin kepada yang tidak layak untuk diberi izin, sudah memberikan surat kuasa kepada yang tidak layak untuk diberikan kuasa. Maka ingat, sampai masanya kita akan ditanya. Inna sam'a, telinga, dengar baik-baik. Sudah kau dengar informasi yang baik? Wal basar, mata, tatap baik-baik. Sudahkah kau lihat balihonya baik-baik? Wal fuad, hati, ditanya. Sudahkah kau merenung? Sudah kau berpikir? Setelah itu kau pun tahajud. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Ibu-ibu sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Mana yang akan dicoblos? Ini Pak Ustaz. Kenapa itu yang dipilih? Dia udah ngasih rebana 1 set, surat Yasin 3. Kemarin waktu dia ke masjid kami semua menyambutnya dengan lagu. Selawat baca? Enggak. Simtut Duron? Enggak. Barsanji? Enggak. Disambut dengan apa? Lagu. Lagu apa? Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Turun 50 juta. Gara-gara 50 juta kau korbankan 5 tahun ke depan, maka ini akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ballaghtu, ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Kalau tetap juga terpeleset umat ini, fashhad, saksikanlah ya Allah.
Aku tak lagi bertanggung jawab di hadapan Engkau ya Allah. Sudah kusampaikan ya Allah. Tak khawatirkah dengan resikonya? Tak khawatirkah dengan apa-apa di belakang ini? Tak khawatirkah? Apa yang dikhawatirkan? Sudah dipesankan Habib-Habib kita, sudah dipesankan ulama kita. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Yang ditakutkan ini apa? Mati. Semua orang akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, penguasa mati. Semuanya mati. Yang diponis mati malah nggak mati-mati. Tapi ada orang yang katanya sehat walafiat minum kopi mati. Kopi Mirna dia minum mati. Oleh sebab itu jangan pernah takut mati. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Kalau belum sampai masanya, kelihatan ada jenazah lewat, ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ramainya kita hari ini tidak bermakna kalau kita tidak punya persatuan yang kuat. Ramainya hari ini kita akan dipermainkan oleh apa? Oleh orang-orang yang pandai mempermainkan kita. Maka jangan pernah menatap musuh dengan mata yang rabun, karena musuh sedang bermain dalam diam, dalam senyap. Dia seperti api dalam sekam, tak nampak di permukaan, tapi lama kelamaan kulit-kulit padi akan menghitam, lalu tampaklah disitulah baru kita semuanya akan merasa menyesal. Saat itu penyesalan tak bermakna. Ustaz, Ustaz, ini ada orang buka biliar. Enggak apa-apa, yang penting kita tetap sholat. Masalah dia mau main biliar, masalah dia mau mabuk, itu bukan urusan kita. Biarkan saja. Lakum dinukum waliyadin. Umat datang lagi, Ustaz, Ustaz, mereka sudah dekat ke masjid. Enggak apa-apa, mereka kan belum masuk masjid, mereka enggak ganggu kita. Ketika itu juga mereka sudah masuk ke masjid Pak Ustaz, mereka sudah mau obrak-abrik kita Pak Ustaz. Ayo kita bersiap. Terlambat Pak Ustaz. Jangan sampai penyesalan. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Oleh sebab itu, selagi masih ada yang cerewet, selagi masih ada yang marah, selagi masih ada yang mengingatkan, mereka berani, padahal resiko yang mereka terima luar biasa. Anak mereka, istri mereka, keluarga mereka, hidup mereka korbankan atas apa? Karena membela agama Allah. Mereka tak punya kepentingan politik, mereka tidak ikat terpartai tertentu, mereka tidak ada kontrak dengan siapapun. Kontrak mereka hanya dengan satu saja, dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta ya gulam, wahai anak kecil, pesan Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kau minta tolong, fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Jangan kau takut, jangan kau khawatir, karena semua ada dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang kita dengan perjuangan masing-masing. Yang kaya, yang punya uang, berjuang dengan uangnya. Tolong umat ini. Buka 212 Maret, sosialisasikan ekonomi Islam. Yang punya ilmunya dengan ilmunya, yang punya tanah begitu banyak, buatkan lembaga, pondok pesantren, serahkan kepada alim ulama, kepada para habaib. Kelola ini habaib, kelola ini ustaz, kelola ini kiai. Yang punya nyawa, serahkan nyawanya. Anak-anak muda kita, bangga kita malam ini. Anak-anak muda datang, masing-masing bawa golok banyak sekali, luar biasa. Inilah yang membuat orang-orang gila hilang gilanya dan waras melihat ini semua, insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz berani lantang ceramah malam ini? Apa yang saya takutkan? Kanan merah, kiri merah. Siapa yang berani melawan? Tapi begitu pulang ke rumah ngeri juga. Kun ma'allah, hendaklah kau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tidak bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah, hendaklah kau bersama dengan orang-orang yang selalu bersama dengan Allah. Sehingga jika kau duduk bersama mereka, terasa malam ini penuh, malam ini terasa full bersama para habaib, bersama para ulama. Terasa ibarat charge, betul-betul full charge. Tapi nanti sampai masanya dia akan turun lagi, down, berkurang. Hadir lagi, datang lagi ke majelis habaib, ke majelis ulama, ke majelis zikir. Datang, segarkan lagi. Tidak ada kata berhenti. Sampai kapan? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa kita. Disitulah akhir dari perjalanan ini, dan kita akan mati dalam keadaan husnul
Fatimah. Maka banyak-banyak berzikir, minta ampun atas silap salah kita kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta ampun kepada Allah, menangislah di tengah malam, berdoa, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah mereka ya Muhammad. Buat Muhammad selalu berada di tengah kita, dengan syariatnya kita tegakkan sehingga azab Allah tidak akan turun. Sudah lama azab ini ingin turun dari atas, tapi ternyata masih banyak. Wa hum yastaghfirun wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tidak mengazab mereka selama mereka masih beristighfar. Masih ada habaib kita beristighfar. Ketika umat ini sedang tertidur lelap, mereka bangun beristighfar. Tapi ternyata orang yang tidur ini marah. Ngapain istighfar? Ganggu orang tidur aja. Pergi sana. Astaghfirullah Rabbal baraya. Orang tidur biasanya memang marah dengar ucapan itu. Ngapain istighfar? Diam sana. Tapi Habib tetap juga istighfar. Astaghfirullah. Lama-lama mereka usir Habib itu. Pergi sana, kami mau tidur lelap. Sampai akhirnya datang api bergejolak, terbakar. Barulah mereka menyesal. Mengapa dulu kita mengusir orang yang beristighfar? Tapi apa dikata, penyesalan tak lagi bermakna. Apa maknanya? Selama masih ada orang mengajak kita istighfar, masih mengingatkan kita, masih mengatakan kepada kita, engkau adalah hamba Allah, takutlah kepada Allah. Bahwa mereka banyak, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri. Kenapa? Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, akan mengalahkan yang besar. Dengan apa? Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedihkah Habib Umar bin Hafiz kehilangan seorang ayah yang masuk ke dalam penjara tanpa dikenali kemana jasadnya? Tidak, Allah menggantinya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tidak mati. Wal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kau tak bisa merasakan kehidupan mereka. Mereka hidup, diganti Allah anaknya dengan ulama besar, murid-muridnya tersebar di seluruh penjuru dunia sampai hari ini diganti Allah Ta'ala. Maka saudara-saudara kita yang sudah berjuang, sedih kita melelehkan air mata melihat perjuangan mereka. Maka sebenarnya Allah ingin mengganti dan memuliakan mereka. Jangan menangisi mereka, tangisilah nasib kita. Bagaimana anak-anak kita ke depan? Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari sekuler, liberal, komunis. Selamatkan mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran, para pecinta habaib dan ulama, memuliakan agamamu dan penjuang sunnahmu ya Allah ya Rasulullah. Itu yang dapat kita sampaikan, itu yang dapat kita mintakan. Perjuangan tak pernah berhenti. Ketika diam berarti mati. Di kulli harakah barakah, dalam setiap gerakan ada barakah. Itulah yang dapat disampaikan Abdus Somad Al-Faqir, Al-Haqirul Faqir ila afwi Rabbihil Qadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran jazaa tausiah ilmu agama yang disampaikan oleh guru kita Hadratul Mukarram Al-Ustadz Abdus Somad LC. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, waktu tepat menunjukkan pukul 12:01 karena acara akan ditutup mestinya jam 12 teng. Nah, kita dengarkan juga tausiah yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al Habib Bahar bin Ali bin Jubair. Sebelum beliau tausiah, kita membaca daripada qasidah kepada Habib Hashim waktu dan tempat. Jadi saya mau ceramah kata alwi nggak boleh keras-keras. Biasanya saya kalau dilarang jadi saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru saya Al-Habib Quraish Ibn Qasim Baharud. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Habib Alwi Al-Attas. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita Al-Habib Hanif Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Ali As-Segaf, beserta seluruh para habaib, para alim ulama. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita, tamu kita yang mulia Al-Ustaz Abdul Samad, beserta seluruh para alim ulama yang lain, Ki Haji Abdul Qahar, beserta seluruh para asatid, seluruh para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, dan seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad. Kita duduk untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi. Di dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Hawashi Syarwani adalah kitab Al-Imam Syarwani, yang dimana kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, inna afdalal layali lailatul maulid syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Dan sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar baru malam Jumat, baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia dan lebih unggul daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar malam turunnya malaikat, malam diturunkannya Al-Qur'an, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih mulia, lebih utama dan lebih unggul darinya? Al-Imam Al-Qastalani radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Mawahid Al-Laduniyah, beliau menjawab bahwasanya malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya Nabi Muhammad, malam adanya Nabi Muhammad. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena Maulidnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan lahirnya Nabi, Maulidnya Nabi, itu adalah rahmat Allah untuk seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya, seluruh makhluk dan seluruh umat. Oleh karenanya Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki radhiyallahu anhu, beliau pernah menukil syair daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Qal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnain mata safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, begitu agung, begitu wangi, begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi sempurna karena pada mula lahir makhluk yang mulia, makhluk yang agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai saudara-saudara, waktu sahar adalah saatul ijabah. Sepertiga malam adalah waktu dikabulkan doa. Para ulama berkata, kenapa sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa? Para ulama menjawab, karena Rasulullah dilahirkan di sepertiga malam, sehingga Allah muliakan waktu kelahiran Nabi menjadi waktu yang diijabah doa oleh Allah. Andaikan Nabi lahir pada zuhur menjadi saatul ijabah. Andaikan Nabi lahir pada asar menjadi saatul ijabah. Oleh karenanya, adanya hari-hari yang mulia, sehingga bagi kami para habaib, hari yang paling mulia sepanjang masa adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hari lahirnya Nabi itulah yang membuka hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena hari lahirnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada hijrah, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada iman, Islam, Al-Quran. Kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya Nabi. Oleh karenanya kita duduk di ini majelis untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu dalam Qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata, Muhammadun syukruhu
fardun 'alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau. Wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Pada malam hari ini kita duduk di sini untuk bersyukur, untuk bergembira, untuk berbahagia dengan lahirnya Rasulullah. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab disiksa, diazab dalam neraka kecuali hari Senin. Setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya, dari salah-salah jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Sayyidina Abbas nanya, wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azab dan siksamu setiap hari Senin? Beliau menjawab, Abu Lahab menjawab, karena aku pernah bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Ketika Muhammad lahir, yang membawa kabar kelahiran Muhammad budakku yaitu Suwaibah, karena aku senang, karena aku gembira dengan kabar kelahiran Muhammad, yang membawa kabar yaitu Suwaibah aku merdekakan, karena aku bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Karena itulah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu, beliau berkata, itu Abu Lahab yang jelas-jelas masuk neraka, itu Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, itu Abu Lahab yang jelas-jelas celaka dalam Al-Quran. Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin. Maka bagaimana dengan kita, umatnya Nabi, yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang terakhir, kepada seluruh hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka cintai Nabi Muhammad, bahagiakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara membahagiakan Nabi? Bagaimana cara menggembirakan Nabi Muhammad SAW? Cara menggembirakan Nabi Muhammad dengan mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran, wahai umat, aku tidak minta balasan apa-apa, aku tidak minta ujrah, tidak minta upah, tidak minta bayaran, aku tidak butuh salawat kalian, tidak. Kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak butuh. Kamu bersalawat tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi, kamu tidak bersalawat juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak butuh salawatmu, Nabi tidak butuh apa-apa darimu, illa kecuali satu yang Nabi minta. Satu yang Nabi minta itu pun atas permintaan Allah. Apa itu? Kecintaan kalian kepada Al-Qurba. Siapa Al-Qurba? Orang-orang yang saat ini berada di hadapan kalian, mereka adalah Al-Qurba, yang dimana kan Rasul, hum itrati khuliqu min dinati fawailul lil mukadzibina bi fadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Kata Nabi, mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya, dan barang siapa yang membenci mereka, Allah akan benci kepadanya. Nah saudara-saudara, di Indonesia banyak sekali para habaib. Ada habaib yang tegas, ada habaib yang lembut, ada habaib yang tegas seperti guru kita, imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Jihab. Ada yang lembut, almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah. Dua-duanya yang tegas dan lembut, dua-duanya mencerminkan kepribadian datuknya baginda Nabi besar Muhammad. Kita orang yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Beliau-beliau yang lembut juga tidak boleh menghilangkan ketegasan baginda Nabi besar Muhammad. 7 tambah 3 10, 5 tambah 5 10, 6 tambah 4 10, 8 tambah 2 10, 9 tambah 1 10. Hasilnya sama, cara pembagian yang berbeda. Begitu juga para habaib. Jikalau habaib yang lembut, para ustadz yang lembut, para kiai yang lembut mengajarkan kita tentang taat, tentang patuh, tentang tunduk, ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, maka para habaib yang tegas, para ulama yang tegas mengajarkan kita untuk berani berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para habaib, para kiai yang lembut, beliau-beliau membasahi dirinya dengan air mata kerinduan, membasahi dirinya dengan air mata rasa takut kepada Allah. Maka para habaib yang tegas, para kiai yang tegas
kiai yang tegas, ustadz yang tegas, satu persatu sedang diincar oleh rezim Jokowi, saudara-saudara. Saya orangnya begini, Ustadz Somad, kalau ngomong itu nggak pakai presiden, langsung Jokowi, begitu saya orangnya. Saudara-saudara, satu persatu Ustadz Alfian Tanjung masuk bui, Ustadz Abdul Somad dideportasi, Ustadz Akhir Zaman mau dimasukkan bui juga, guru kita Habib Rizik sampai beliau hijrah. Nah, dengan hijrahnya beliau di sini banyak para habaib, beliau hijrah, banyak sekali para ustadz, para kiai-kiai dan habib-habib munafik. Apa kata mereka? Habib Rizik ada yukhalif min adatil alawi, Habib Rizik ini berlainan dari thariqah datuk-datuknya. Ini Habib Rizik takut, kenapa pakai hijrah? Kiai yang ngomong kiai, Habib Rizik ini penakut. Kalau Habib Rizik berani, katakan Habib Rizik hijrah. Kiai, iftah kitabah, buka kamu punya kitab Mama al-Hijrah. Apa artinya hijrah? Qal al-Imam Qurtubi al-hijrah intiqal min maudi' ila maudi' wa qasdu tarkil awal izharan litsani. Al-Imam Qurtubi berkata hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyengajari pindah dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua. Al-Imam Suyuti qal al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Al-Imam Suyuti berkata hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Qal al-Imam Al-Mujahid al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittibari fi datillah. Apa kata beliau yang Mujahid? Hijrah, orang-orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka pindah ke satu tempat untuk menyelamatkan diri, mereka pindah untuk menghindari fitnah, kesaliman wal ittibar dan penindasan yang menimpa mereka. Jangankan Habib Rizik, saudara-saudara, kami punya datuk Muhajirullah Ahmad bin Isa Rumi, beliau tinggal di Irak, Dusyauka, Wasatwa, Wahlad Diyar. Beliau orang yang punya kekuatan, orang yang punya kekuasaan, orang yang terpandang, hartanya banyak, tapi beliau tinggalkan itu semua. Beliau hijrah ke Hadramut. Hadramut tempat yang tandus. Mau nyari apa? Nyari pangkat. Mau nyari apa? Mau nyari tahta. Mau nyari apa? Mau nyari jabatan. Tidak, untuk menyelamatkan keluarga dan anak cucunya. Kami punya datuk Rasulullah. Di saat orang kafir bersekutu dengan orang-orang munafik ingin membunuh beliau, beliau hijrah, saudara-saudara, bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Al-Habib Rizik bin Husain bin Jihad, beliau pergi ke sana. Beliau bukan penakut. Demi Allah, kami para habaib, urat takutnya kami sudah putus. Kami dilahirkan tanpa ada urat takut, saudara-saudara. Beliau pergi ke sana untuk apa? Untuk menyelamatkan kita umat Islam. Loh, maksudnya apa, saudara-saudara? Andaikan beliau tidak hijrah, terus beliau ditangkap, terus beliau dipenjara. Andaikan beliau masuk penjara, demi Allah, bukan cuma Jakarta, Indonesia banjir darah, saudara-saudara. Beliau tidak mau itu terjadi. Beliau rela dikau orang bilang penakut, diri beliau jadi tumbal, anak istrinya jadi tumbal. Untuk apa? Beliau tidak mau ada pertumpahan darah antara kita dengan pihak sebelah. Kalau saya si otaknya perang melulu. Beliau ini orang bijak, tak mau ada seperti itu. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kalian, Kiai Jokowi, siapapun kalian, orang-orang yang menzalimi beliau, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, yang perlu kalian ketahui, Habib Rizik bukan hanya milik FPI saja, saudara-saudara, tetapi beliau adalah milik seluruh umat Islam. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kalian, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun suku dan agama kalian, apapun partai kalian, siapapun, mau Jokowi ke, mau Wiranto ke, mau Luhut bin Sarpanjaitan ke, mau Budi Gunawan ke, mau Tito ke, mau Gatot ke, mau Jenderal ke, mau setan ke, mau iblis ke, siapapun kalian yang berzalimi beliau, yang ingin memenjarakan beliau, maka demi Allah, kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat. Saya tanya semuanya, siap berjuang di belakang Habib Rizik? Siap bela beliau? Siap berdarah? Siap kehilangan nyawa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ansur al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Jihad من القوم الكافرين، من القوم الظالمين، من القوم الفاسقين، من القوم الفاجرين. اللهم انصره فإنك خير الناصرين، وسلمه فإنك خير السالمين. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir, saudara-saudara, wasiat saya
kepada seluruh hadirin khususnya kaum bapak-bapak. Ini banyak bapak-bapak zaman sekarang, mereka memberi makan anak-anaknya tanpa melihat makanan yang mereka berikan, tanpa melihat nafkah yang mereka cari. Maka jangan heran kenapa anak-anak kamu melotot, anak-anak kamu membangkang perintah kamu. Mungkin makanan yang kamu masukkan makanan syubhat. Kamu tahu para ulama sangat berhati-hati dalam memberi makan anak-anak. Salah satunya Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau itu pernah ditanya tentang satu masalah. Ketika ditanya satu masalah, beliau tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Orang-orang nanya, ya Imam, kamu ulama besar, kenapa kamu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut? Apa jawab beliau? Mungkin karena masih ada air susu yang tertinggal. Maksudnya apa? Beliau cerita dulu, ketika aku masih bayi, bapakku sangat berhati-hati memberi makan ibuku yang menyusui. Tiba-tiba aku menangis dan aku diambil oleh seorang budak wanita. Budak itu menyusuiku tanpa sepengetahuan orang tuaku. Ketika ibuku tahu, langsung aku diambil. Ayahku masukkan jari telunjuknya untuk mengeluarkan air susu syubhat budak wanita tersebut. Mungkin aku tidak bisa menjawab karena masih ada air susu budak tersebut yang tertinggal di tenggorokanku. Ingat wahai para bapak-bapak, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyil qalb. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Daging itu adalah hati. Hati tumbuh dari makanan yang masuk ke dalam perut anak-anak kamu. Kalau yang masuk makanan baik, hati anak kamu jadi hati yang baik, tumbuh dari sesuatu yang baik. Sehingga ketika jantung itu mengalirkan darah ke mata, matanya akan memandang hal-hal yang baik. Darah itu mengalir ke tangan, tangannya akan menyentuh sesuatu yang baik. Sebaliknya, kalau yang masuk makanan syubhat, apalagi makanan haram, itu hati tumbuh menjadi hati yang haram. Sehingga ketika darahnya ngalir ke mata, matanya memandang perkara yang haram. Ngalir ke lidah, lidahnya suka berdusta, suka berbohong, suka namimah, suka khilaf, suka fitnah. Lari ke tangan, tangannya suka merampas hak orang, mencuri harta rakyat. Lari ke kaki, kakinya suka melangkah ke tempat-tempat yang haram. Maka engkau sebagai orang tua, perhatikan makanan yang masuk ke dalam perut anak-anakmu, sehingga insya Allah anak-anakmu menjadi anak-anak yang saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Hikmah tausiah agama yang disampaikan oleh Hadratul Mukarram Al-Habib Bahar bin Ali bin Semir, mudah-mudahan menambah daripada kesemangatan juang jihad kita membela daripada para ulama, terkhusus imam kita Al-Habib Muhammad Rizki bin Hussein Syihab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan pembacaan talqin zikir. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belakangan ini umat Islam sering dituduh anti Pancasila, betul? Sering dituduh anti NKRI, betul? Sering dituduh anti kebinekaan, betul? Padahal kalau kita baca sejarah, negeri ini bisa merdeka, ya, kami akui ada dari mereka yang berjuang, saudara. Tapi mayoritas para pejuang, mayoritas para mujahid, mayoritas para mereka yang berperang untuk memerdekakan Indonesia ada ulama dan santri, saudara. Mereka yang suka fitnah ulama, fitnah santri, fitnah habaib, fitnah kiai, kalau
kalau terjadi apa-apa dengan negeri ini, mereka yang kabur duluan. Betul. Tapi kita habaib, santri, kiai, ulama, umat Islam, demi Allah kami berikrar dari Allah, walaupun kaki dari kepala, kepala dari kaki, mati bersibah darah, kami tidak akan pernah mundur untuk berjuang dari Islam. Siap bersatu, siap babat dan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela NKRI. Makanya malam ini kita membuktikan kita cinta NKRI, betul? Kalau orang yang mau kasuskan Habib Ana, Habib Alwi, Habib Bahar malam ini keliru. Karena kalau Habib Alwi, Habib Bahar, ulama-ulama kita dibelah dadanya, dibelah kulitnya, maka yang mengalir adalah merah darahnya dan putih tulangnya. Mereka tidak akan pernah mundur untuk berjuangkan Indonesia, betul? Ini kita mau nyanyi Indonesia Raya, setuju? Setuju? Siap baca yang kompak? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Semua Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Semua berkasih angkat tangannya, hidup Indonesia.